Halo Aries, Sun, Moon, dan Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu di akhir bulan Oktober 2023. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Perlu diingat kembali bahwa bacaan ini juga bersifat vice versa atau bolak-balik. Untuk pesan dan energi yang disampaikan bisa jadi bukan milik kamu, melainkan milik orang terdekat kamu seperti atasan, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi atau kondisi keuangan yang tengah dealing sama kamu yang mempengaruhi peruntungan kamu di akhir bulan Oktober ini. Oke, ada The Hermit, ada Five of Swords, The Tower, Nine of Wands, ada Knight of Wands, dan Six of Wands. Yang terakhir ya, saya ambil satu lagi, ada Eight of Cups. Yap, beberapa di antara kamu mungkin ada yang dealing dengan sesuatu yang membuat kamu kecewa, yang memanfaatkan kamu, menipu kamu. Mungkin Five of Swords ini seperti berperang di medan perang ya. Dia sedang berusaha untuk mempertahankan dirinya dari mara bahaya, dari oponen, lawannya. Ada semacam konflik. Entah kenapa saya ngerasa ini seperti ada yang menikam kamu dari belakang. Ada yang berusaha ingin menjatuhkan kamu atau mematikan eksistensinya kamu. Kalau bisa kamu nggak berada di lingkungan pekerjaan kamu itu, di lingkungan ini ya, di mana kamu berusaha, itu lebih baik. Nah, seperti itu atau pikiran dari competitors atau opponentsnya kamu, lawannya kamu ya. Wow, ada Guntur nih. Saya terkejut. Mohon maaf ya untuk Aries. Oke, untuk the bottom of the deck kamu ada Emperor dan juga Five of Cups ya. Ada rasa kecewa dan kekecewaan ini menjadi fokus utama kamu ya. Sebenarnya kan masih ada 2 cups nih di tangan ya, belum jatuh, tapi malah fokus pada 3 cups yang terjatuh ini gitu. Kenapa enggak? Kamu lebih fokus pada apa yang kamu miliki kan gitu ya. Apa yang udah terbuang nggak mungkin diambil kembali, nggak mungkin kita ambil lagi. Minuman yang ada di bawah ini disesali juga nggak ada gunanya kan gitu ya. Ibarat kalau kita kehilangan pekerjaan, kesempatan atau peluang, maka saya percaya ketika kita kehilangan suatu pekerjaan ya, atau pintu satu tertutup, pintu yang lain pasti akan terbuka. Jangan-jangan ada pintu yang malah memberikan kita keberuntungan yang jauh lebih besar lagi daripada ini yang jatuh ini ya kan. Ada The Emperor ya, ini energinya kamu. Saya melihat beberapa di antara kamu sedang dealing dengan energi negatif. Ini bisa jadi pengaruh dari lingkungan atau orang-orang toksik yang sebenarnya enggak memberikan dampak yang positif terhadap kamu. Tapi yang namanya di dunia kerja ya, bukan cuman di dunia bisnis aja, di dunia kerja dimanapun itu pasti ada orang aja yang nggak suka sama kita kan gitu. Apalagi kalau misalnya kamu sukses ya, semakin kita sukses itu bakalan semakin banyak orang yang akan berusaha untuk memusuhi, menjatuhi, atau bahkan digosipi malah gitu. Saya nggak tahu entah kenapa, saya ngerasa ada di sini gosip-gosip, walaupun di sini tidak ada Three of Cups ya, tapi saya ngerasa seperti ada gosip di sini, ada semacam kecemburuan, envy dan jealous itu kan berbeda ya. Kalau envy dia sudah mengarah ke kebencian, ketidaksukaan. Saya ngerasa semacam ada envy di sini, ada partner kerja kamu, orang-orang terdekat kamu yang gak suka dengan keberadaan kamu di lingkungan di mana kamu berusaha atau berkarir. Saya ngelihat posisi kamu di sini berada di atas, di puncak. Ya, ada kemenangan di sini. Di dalam teamwork kamu misalnya, kamu lebih menonjol ya. Tetapi perlu kamu ketahui bahwa di antara dari teamwork ini atau orang-orang di sekitar kamu ini ada yang nggak suka sama kamu ya, kena ke Five of Swords seperti yang saya katakan tadi ya, menikam dari belakang. Beberapa di antara kamu mungkin tahu akan hal itu dan
kamu jadi asik mikirin ke situ aja ya, merasa stagnan, merasa kenapa ya si dia nggak suka sama aku, apa yang salah denganku, kamu jadi over analisis ya. Kalau kita fokus terhadap sesuatu yang negatif, maka energi kita akan semakin terserap. Energi positif kita akan semakin terserap. Ketika energi kita semakin terserap, vibrasi kita akan semakin menurun. Semakin menurun vibrasi kita, maka energi negatif akan semakin ketarik lagi gitu ya. Nah, kalau saya jadi kamu nih, kalau saya udah tahu ini orang-orang yang negatif, saya akan menjaga jarak. Mungkin kalau di lingkungan pekerjaan nggak segampang itu kita langsung tinggalin pekerjaan kan gitu ya kan. Mungkin kamu pengen udah meninggalkan pekerjaan ini, kamu ngerasa udah nggak betah, tapi yang namanya setiap pekerjaan pasti ada aja itu orang-orang toksik atau lingkungan yang toksik ya. Itu tergantung kita sebenarnya gimana kita mengkontrol diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengontrol apa kata orang, bagaimana sikap orang terhadap kita, ya siapa yang benci, siapa yang mau ingin menjatuhkan kita nggak bisa ngatur mereka, tapi kita bisa menjaga sikap atau mengontrol hati dan pikiran kita. Jangan sampai energi kamu terserap lalu ini menguras tenaga kamu, menguras semangat kamu sehingga mempengaruhi kinerja kamu di dunia kerja ataupun di usaha yang sedang kamu tangani. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu udah pengen sekali minggat gitu ya kan. Kalau saya jadi kamu ya, saya cari dulu kerjaan ini yang baru dulu, dapat dulu kerjaan yang baru udah tinggalin gitu. Kalau belum dapat kerjaan yang baru udah langsung tinggalin pekerjaan yang lama, mungkin akan berefek lagi pada kondisi mental yang bisa semakin down lagi ya kan. Jadi perlu support, dan support ini kadangkala kita yang menyediakan ya. Support, kita mensupport diri kita, jaga-jaga ya, karena kalau kita langsung keluar belum tentu kita bisa langsung dapat kerjaan kan gitu ya, gantinya kan gitu ya. Kalau kita bertahan dulu di lingkungan pekerjaan yang sebenarnya kita udah nggak betah gitu ya, dia ditahan-tahanin dulu sembari cari-cari pekerjaan yang lain. Kalau udah dapat udah keluar gitu. Nah, itu adalah cara kita nge-support diri kita secara finansial dan juga secara mental ke depannya. Ada Knight of Wands. Knight of Wands ini menuntut kamu untuk fokus pada diri kamu sendiri, ya. Kartu kamu di sini sedang memberikan kamu sinyal, hey Aries, kamu fokus sama hal yang positif, fokus pada diri kamu, fokus pada pencapaian kamu, kesuksesan kamu, pengembangan diri kamu, skill kamu, bukan pada orang-orang yang ingin menjatuhkan kamu, bukan pada energi negatif, bukan pada gosip-gosip orang di sekitar kamu. Ya, saya ngerasa ada beberapa di antara kamu merupakan pemimpin ya. Bisa jadi kamu adalah guru kepala sekolah, kamu seorang manajer, atau mungkin kamu pemilik suatu usaha. Pemilik usaha itu kompetitornya bisa jadi ada pesaing-pesaing usaha lain lagi di lingkungan kamu buka usaha yang nggak suka nih, nggak seneng nih lihat kamu ya. Biasanya orang yang nggak seneng dengan kita itu kan karena kita lebih besar atau lebih sukses dia rasa dibandingkan dirinya kan gitu ya. Iya. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Aries. Untuk Aries ada Nine of Pentacles, Three of Swords, ya, Queen of Pentacles, Ace of Cups, Four of Swords, Six of Cups, Five of Wands, dan untuk the bottom of the deck kamu ada Seven of Wands dan juga King of Wands ya. Kadangkala ya energi-energi negatif, gosip-gosip, atau bisa jadi ini ada semacam konflik atau opini-opini yang berusaha untuk menurunkan semangat atau mental kamu ya. Jadi membuat kamu kadangkala mempertanyakan diri sendiri, apa memang aku nggak pantas ya berada di lingkungan pekerjaan ini? Apa karena pekerjaanku kurang baik? Apa karena usiaku jauh lebih tua dibandingkan mereka? Apa karena aku lebih lambat bekerjanya daripada mereka? Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu di sini jadi
menurunkan semangat diri sendiri. Seharusnya kan jangan menurunkan semangat sendiri, harusnya kamu membangkitkan semangat diri sendiri. Padahal di sini ada Seven of Wands nih dan juga King of Wands. Kamu sebenarnya lebih kuat, lebih hebat daripada yang kamu bayangkan. Kamu nggak akan digosipin, berusaha dijatuhin sama orang-orang sekitar kamu kalau kamu bukan sesuatu, kan gitu. Kamu sesuatu, kamu dianggap eksis, kamu dianggap hebat. Oleh karena itu ada orang yang berusaha ingin ngejatuhin kamu, yang nggak ingin keberadaan kamu ada di sana. Nah, itu ngeganggu mereka karena mereka jadi lenyap dengan kehadirannya kamu kan gitu ya. Ya, ada Nine of Pentacles dan juga The Hermit. Di sini saya ngelihat kamu seperti berkaca pada diri sendiri, introspeksi, kamu sedang mencari breakthroughs, pencerahan ya. Kamu ingin meneliti, menelusuri lebih jauh lagi apa ya yang membuat aku nggak disenangi sama orang, apa yang membuat orang-orang di sekitarku sepertinya menyepelekan aku, menyepelekan hasil pekerjaanku. Mungkin ada beberapa pertentangan, ya ada perbedaan pendapat antara kamu dengan partner kamu yang lain. Perbedaan-perbedaan seperti ini kadang kan pengen ngejatuhin kita ya, menunjukkan kelemahan kita. Nah, di sini kalau kamu terlalu fokus terhadap itu ya bisa jadi menurunkan rasa percaya diri kamu. Jadi ngerasa, wah aku nggak sehebat mereka, aku nggak sekuat mereka, aku nggak semudah mereka. Nah, semakin itu dipikirin, ini bisa membuat kita jadi down, jadi nggak semangat. Yang ada kualitas pekerjaan kita nggak besar kan gitu ya. Padahal di sini ada Seven of Wands, ada King of Wands, ada juga the Emperor, yang artinya kamu lebih besar daripada yang kamu pikirkan. Ini juga bisa menjadi simbol di mana ketika ada kesempatan ya, kesempatan kamu di dalam mengembangkan skill kamu, berkarir, atau mungkin travel, kamu pengen jalan-jalan, mencoba sesuatu hal yang baru, lalu kamu mempertanyakan diri, kayaknya nggak mungkin deh aku bisa. Kamu udah langsung ngebandingin diri dengan orang lain. Walaupun di sini nggak ada Hierophant ya, atau Two of Swords, tapi di sini saya ngerasa energinya Aries hampir mirip-mirip dengan Taurus, ngebandingin diri dengan orang lain. Mungkin dari segi usia, kecakapan, kecepatan, atau mungkin dari segi background pendidikan, kamu udah langsung ngebandingin diri sama orang lain ya. Padahal sebenarnya di sini kan yang menentukan kualitas kita itu adalah proofnya, niat, kemauan, dan juga semangat, rasa percaya diri. Di sini ada Seven of Wands, ini menunjukkan bahwa kamu adalah sosok yang perseverance, kamu sosok yang udah memiliki pengalaman yang banyak, sudah pernah mengalami melalui berbagai macam rintangan, risiko, juga sosok yang visioner. Kalau saya jadi kamu, kalau ada kesempatan-kesempatan yang baik, peluang-peluang yang baik yang tersedia di depan, yang ditawarkan ke saya, kenapa enggak coba kan gitu ya. Masalah orang-orang di sekitar saya yang nggak suka sama saya itu peduli amat, ngapain dipeduliin gitu ya. Namanya manusia, pasti akan ada yang nggak suka dengan kita nggak bisa menyenangkan semua hati orang kan gitu ya. Yang pasti kita menghargai mereka. Kalau mereka nggak bisa menghargai kita, itu urusan dia, bukan urusan kita ya kan. Kalau dia misalnya nggak menyukai kita, itu urusan dia, bukan urusan kita. Ada Ace of Cups di sini, ada tawaran, ada sesuatu yang akan membuat kamu semakin lega, semakin ngerasa bahwa wah aku ini dianggap ya. Ada tawaran pekerjaan, kamu dikasih project dan kamu ngerasa wah aku dikasih kerjaan ini artinya aku memiliki kualitas ke situ kan gitu ya kan. Juga hal ini, Ace of Cups ini akan membangkitkan semangat kamu lagi, mengubah persepsi kamu yang tadinya mungkin down, agak meragukan kemampuan diri sendiri, berpikir yang negatif. Kamu mungkin akan mengingat-ingat apa sikap, kritikan-kritikan dari orang-orang di sekitar kamu yang berusaha menjatuhkan kamu ya. Ini perlahan-lahan akan memudar seiring dengan tawaran-tawaran atau kesempatan-kesempatan yang berdatangan ke kamu. Hal-hal yang negatif tadi akan semakin memudar, akan ada semangat baru lagi yang akan bertumbuh dari hati dan pikiran kamu ya. Perlu bagi Aries membiasakan diri sepertinya tidur tepat waktu ya kan. Jangan karena masalah konflik ini, orang-orang toksik, lingkungan toksik,
sakit, kamu jadi kepikiran terus ke situ, nggak bisa tidur, ya kan, melalaikan kesehatan diri sendiri, sayang, ya kan. Ada Six of Cups dan juga Six of Wands. Ya, saya ngerasa ini adalah kesempatan yang baik bagi kamu untuk mengubah keberuntungan kamu. Ini kesempatan besar untuk mengubah keberuntungan kamu. Fokuslah pada peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan yang ada. Ya, kalau kamu diberikan misalnya project, diberikan kepercayaan mengerjakan sesuatu, kamu diberikan kedudukan, ya, diberikan tawaran pekerjaan, kenapa enggak kamu memanfaatkan kesempatan itu, ya. Jangan fokus terhadap suara-suara bising, bisikan-bisikan yang menjatuhkan, ya, di sekitar kamu, ya. Tapi fokuslah terhadap diri kamu, keberuntungan kamu, dan kesuksesan kamu. Oke, demikian untuk Aries. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.